ini sudah pemakaian 4 hari pakai vacuum fuel pump, belum ada masalah ya. Nah, ini saya mau ngecek lagi kondisi busi dan juga nanti kalau misalkan businya itu nanti kalau businya itu nanti masih hitam, itu berarti perlu cek ya, perlu diganti lagi main jetnya. Nah, ini sudah saya buka ya. Ini businya masih hitam ya. Padahal sebelumnya itu pas belum pakai vacuum fuel pump itu 158 warnanya merah coklat ya. Ini mungkin karena pakai vacuum fuel pump bensinnya tuh lebih penuh terus ya. Jadi kondisi penuh terus akhirnya bikin businya hitam ya. Jadi kesimpulan saya kalau nggak pakai vacuum fuel pump pas RPM tinggi di jalan itu berarti pilot jet itu sering tidak kebagian bensin ya. Makanya setelah pakai vacuum fuel pump main jet 145 aja RPM atas tuh masih terasa basah ya. Kalau terasa basah itu jadi agak berebet RPM atasnya. Jadi kayak kurang gitu plong ya. Ini dari 145 berarti perlu diturunin lagi ya, 140 mungkin. Dan akan saya cek lagi. Ini saya pakai ngerendam busi biar keraknya itu hilang ya. Ya, teman-teman, jadi teman-teman jangan salah tangkap kalau pompa bensinnya itu pakai listrik, bukan ya. Jadi ini pakai vakum ya, efek vakum ya. Jadi kalau sistem kerjanya mesin 2 tak atau mesin 4 tak juga itu kan tidak konstan menghisap ya, ada jeda. Kalau bahasa ilmiahnya disebut pulse ya, pulser. Makanya ada pick up pulser tuh berarti dia menciptakan pulsa ya, kayak denyut gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kalau denyut itu kan juga pulse ya, kalau kita ngecek detak jantung. Nah, efek pulse dari vakum itu menggerakkan vakum fuel pumpnya itu ya, posisi di dalam itu ya, di pojokan sana yang bulat. Jadi menurut saya ini sangat worth it ya, dia bikin suplai bahan bakar itu lebih rich ya, lebih basah di RPM atas. Nah, jadi lewat sini ngambil vakumnya tuh dari sini kan, di sini bisa kelihatan ya ada lubang. Jadi ini sebenarnya jalur untuk oli samping tapi digunakan untuk vakum ya. Nah, efek vakumnya itu kan nggak konstan. Jadi piston naik turun, ada kondisi kompresi, ada kondisi menghisap. Ya kalau di 2 tak menghisap sama kompresi jadi satu ya. Nah, pas menghisapnya itu kan berarti red valve-nya membuka ya. Pas membuka itu berarti dia membuka ada yang ditarik, makanya bensin bisa kesedot karena efek vakum itu. Tapi efek vakumnya itu pulse ya, berdenyut. Nah, efek denyutnya itu kita gunakan setelah skep ya, kalau dari luar setelah skep digunakan untuk memompa atau menghisap dan melepas, hisap lepas gitu ya, untuk menggerakkan membran di vacuum fuel pump. Nah, membrannya gerak, bensinnya disedot dan dihisap, didorong masuk ke dalam karburator. Makanya di dalam karburator tuh bensinnya penuh terus ya. Jadi perlu turunin lagi ya main jetnya ini. Ini menurut saya worth it karena selain berfungsi untuk membantu bensinnya itu penuh, itu juga bikin semua bagian di dalam karbu itu terpakai ya. Pilot jetnya itu jadi aktif terus. Nah, kalau aktif terus seperti itu kan jadi nggak terlalu khawatir ya di RPM atas itu kekurangan bensin. Oke, kita coba buka ya. Nah, ini saya masih belum tahu ya keandalan vacuum fuel pumpnya gimana ke depan. Jadi kita perlu lihat perkembangannya
kualitasnya bagaimana. Soalnya ini vacuum fuel pumpnya murah ya, nggak nyampe 100.000. Takutnya nanti kalau kedepannya vacuum fuel pumpnya nggak berfungsi. Ini ya 145. Padahal ini kan apa namanya, main jetnya kecil ya, dari 158 ke 145 aja masih basah kan. Perlu di ini ya, perlu dipantau terus. Kalau informasi dari temen di Pakistan itu, dia turun main jetnya itu 2 atau 3 step gitu ya. Tapi ini nggak tahu di motor saya kok bisa banyak banget turunnya. 140 ya bener ya. Oke, kita pasang lagi. Kalau emang ini handal, ini kan baru pakai berapa hari ya. Kalau memang handal banget ya, nanti saya sarankan banget lah sama teman-teman ya, sama teman viewer. Yang saya khawatirkan cuma keawetan vacuum fuel pumpnya itu, soalnya harganya murah ya. Terus nanti juga saya ingin eksperimen juga. Kalau secara nalar saya, ini kan efek vakum di karbu itu kan memang banyak ya, gede juga, tapi kan dia lebih fokusnya ke vakum efek negatifnya ya, pulse negatif. Nah itu bagaimana kalau misalkan di bagian kita pasang itu vacuum fuel pump itu sebelum reed valve, jadi menurut saya akan lebih bersih. Jadi kalau misalkan, jadi nanti akan dibuat lagi perpak ukuran lebih 5 mili mungkin. Nah terus dipasangin nipple kayak gini, kayak punya PWK ini, ukurannya kecil aja. Nah kalau langsung dari kruk as itu kan biasanya dia kan ada efek pulse positif, pulse negatif. Jadi membrannya itu gerakannya lebih akurat. Nah, saya mau eksperimen di situ. Nanti kalau menurut saya itu, kalau dengan ada efek pulse positif juga, itu dia gerakan membran di vacuum fuel pumpnya itu, yang ini, itu akan lebih akurat ya. Sedangkan kalau lewat karbu itu dia hanya ada vakum negatif, pulse negatifnya aja, atau denyut negatifnya aja yang terjadi. Ya saya pengen eksperimen di situ. Kalau misalkan nanti worth it, nanti akan saya coba bawa ke tukang bubut atau mungkin las, itu entah untuk mungkin dijual kalau misalkan teman-teman tertarik. Soalnya ini dari eksperimen 4 hari ini ya sangat worth it dan bikin mesin lebih basah. Itu sih yang saya suka dari vacuum fuel pumpnya. Oke, sekarang cek kondisi businya ya. Kondisi businya ini jadi rontok ya, keraknya. Ini coba disemprot ya. Ini kelihatan ya, coba disemprot. Tapi ini masih agak hitam ya, belum. Coba samping-sampingnya aja yang hilang. Nah ini saya khawatir kalau sampai hitam businya mati. Ini kan soalnya busi dingin ya. Ini saya pakai busi merek KNZ ya. Saya tertariknya karena bentuknya dan juga ini iridium. Ini busi sudah terpasang. Oh ya teman-teman, kalau lihat ini sebenarnya untuk ngambil sensor RPM ya. Soalnya saya pakai speedometer digital. Nah terus bagian yang ini untuk menghilangkan EMI, electromagnetic interference. Jadi kalau nggak saya ground strap gini, itu sensor kecepatannya tuh kacau.